Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial instalasi dan konfigurasi DHCP, DNS, IIS, web server, dan mail server di Windows Server 2016. Setelah Windows Server terinstall, maka lakukan setting IP dan setting computer name. Setelah itu lanjutkan dengan penginstalan DHCP, yaitu dengan masuk ke dashboard Server Manager, lalu ke Add Roles and Features, lalu Role Based or Features, Next, dan lanjut ke klik kotak pada pilihan DHCP, dan klik Yes untuk menginstal. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Windows Server 2016. DHCP berfungsi mendistribusikan alamat IP ke seluruh klien dalam satu jaringan network. Selain itu, berfungsi melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server sehingga semua klien mampu mengoptimalisasi IP address dari DHCP server. Untuk pengaktifan DHCP, dibutuhkan penginstalan, konfigurasi, dan restart secara menyeluruh. Setelah DHCP terinstall, maka akan muncul tanda peringatan bendera pada tampilan dashboard Server Manager. Nah, pada tanda tersebut, untuk memberitahukan bahwa DHCP server diperlukan konfigurasi, maka klik Complete DHCP Configuration. Setelah itu, klik Commit. Dan lanjutkan dengan konfigurasi DHCP. Klik server 30, kemudian IP versi 4, klik New Scope, kemudian Next, dan isi name dengan nama servermu, kemudian Next. Kemudian pada bagian start IP, isi dengan 192.168.30.100. Pada NIP, isi dengan 192.168.30.200. Pada bagian ini, hari atau days isi dengan angka 0, dan hours atau jam isi dengan 0, dan minutes atau menit isi dengan angka 10. Setelah itu next aja. Next. Pada bagian ini, isi dengan gateway, yaitu 192.168.30.254. Kemudian langsung aja next. Pada bagian ini, langsung aja next, tidak usah diisi. Next. Konfigurasi pun selesai. Setelah itu lanjutkan dengan pengujian dengan masuk ke CMD, lalu ketikkan perintah ipconfig. Lihat pada bagian Ethernet. Jika berhasil, maka seperti itu. Setelah pengaktifan DHCP, maka selanjutnya adalah pengaktifan DNS. Caranya seperti tadi, hanya saja pada bagian ini, centang pada kotak DNS. Lalu install. DNS atau Domain Name System merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Windows Server 2016. DNS memiliki fungsi yaitu mengubah alamat IP menjadi nama domain. Ketika mencari suatu website di browser, tidak perlu menggunakan IP atau menghafal alamat IP, sehingga kita hanya perlu menghafal nama domainnya tanpa harus menghafal IP domain tersebut. Untuk pengaktifan DNS, sama seperti tadi, yaitu perlu melakukan penginstalan, konfigurasi, dan pengujian. Setelah terinstall, maka lakukan konfigurasi, yaitu dengan klik server 30, klik kanan forward lookup zone, lalu buat DNS melalui new zone, primary zone,
dan isi zone name dengan server 30.com. Kemudian next. Kemudian next, lalu finish. Setelah itu, lakukan penambahan pada reverse lookup zone, yaitu sama seperti tadi. Untuk penambahannya, klik new zone, lalu next. Pada bagian ini, kita memasukkan net ID, yaitu 192.168.30. Lalu klik finish. Next, lalu finish. Kemudian klik kanan forward lookup zone, lalu new host AA, isi name dengan www, kemudian isi IP address dengan 192.168.30.1, kemudian add host, klik add host. Setelah itu OK dan done. Lalu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk penambahan mail, akan tetapi pada bagian ini name isi dengan mail dan IP address sama 192.168.30.1. Selain itu, tambahkan juga PTR pada reverse lookup zone. Klik PTR, lalu isi IP, host IP tambahkan .1 dan pada host name isi dengan www.server.30.com. Setelah itu, lakukan pengujian untuk melihat konfigurasi dapat berjalan atau tidak. Pengujian dilakukan di CMD dengan melakukan perintah nslookup. Kemudian lanjutkan dengan www.server.com. Setelah melakukan penginstalan DNS, maka lakukan dengan penginstalan IIS. Caranya sama, yaitu pada kotak centang IIS. Kemudian install. IIS atau Internet Information Service merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Windows Server 2016 yang memiliki fungsi sebagai pendukung protokol TCP atau IP yang berjalan dalam lapisan aplikasi. Pada IIS terdapat fitur lain yang akan kita install setelah menginstal IIS, yaitu SMTP. Penginstalan IIS cukup mudah dan hampir tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Setelah melakukan penginstalan, maka lakukan pengujian IIS, yaitu dengan masuk ke browser dengan mengetikkan IP address kita dan juga domain kita. Pada saat ini kita melakukan pengetesan dengan IP, maka gambarnya akan seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan memakai domain, maka jika berhasil akan seperti ini juga. Nah, untuk mempercantik halaman web, maka kita dapat mengeditnya sendiri. Caranya adalah copy file yang sudah diekstrak, kemudian copy di inetpub, lalu ke www.root, lalu kopikan di situ file tersebut. Setelah itu, buka aplikasi untuk mengedit web. Di sini saya memakai Sublime Text. Kemudian caranya adalah open file, buka file tadi,
Nah, di sini kita dapat mengeditnya sesuai dengan keinginan kita dan tema kita. Lalu untuk melihat hasilnya, maka buka browser dan ketikkan web kita. Terserah mau pakai IP atau domain. Nah, ini adalah contoh web yang sudah diedit. Di sini saya membuka dengan menggunakan alamat IP. Kemudian saya akan mencoba membuka dengan domain. Hasilnya sama. Nah, di sini saya mencoba memperlihatkan pengeditan. Di sini saya menambahkan 11 TKJ1 pada bagian sebelah kanan setelah nama saya. Setelah itu jangan lupa save setelah mengedit ya. Lalu begini hasilnya setelah saya tambahkan nama 11 TKJ1. Setelah itu, lanjutkan dengan penginstalan SMTP. Caranya sama, yaitu centang pada kotak SMTP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol merupakan salah satu fitur bagian dari IIS. SMTP juga merupakan salah satu protokol yang dimiliki oleh mail server. Fungsi dari SMTP ini adalah sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan email melalui internet. Kelebihan dari SMTP sendiri adalah proses berkirim email ke seluruh dunia dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Setelah penginstalan selesai, langkah selanjutnya adalah konfigurasi SMTP, yaitu masuk ke IIS 6.0 Manager yang berada pada Tools. Kemudian, klik kanan SMTP, lalu pilih Properties. Kemudian, cek pada semua menu. Jika sesuai maka seperti ini, ikuti saja. Kemudian pada menu Access, klik Connection, lalu pilih Only the list below, lalu klik Add, isi dengan IP address 127.0.0.1, lalu OK.
Lakukan hal yang sama juga pada relay. Tambahkan IP-nya, kemudian OK. Lanjutkan pada menu message. Pada send copy, isi dengan admin@server.30.com. Lalu apply, kemudian OK. Selain itu, pada menu delivery, klik advance, lalu pada bagian fully qualified itu isi dengan mail.server.30.com. Kemudian jangan lupa cek DNS-nya. Jika valid maka akan tertera name is valid, the domain is name valid. Kemudian OK, kemudian apply, kemudian OK. Selesai. Kemudian kita lakukan pengujian SMTP tersebut dengan menggunakan PowerShell. Ketikkan perintah nslookup. Jika berhasil maka seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan perintah mail.server.30.com, maka seperti itu hasilnya. Kemudian lanjutkan dengan penginstalan framework. Hampir sama seperti tadi, hanya saja kita harus mempersiapkan dulu source-nya. Setelah itu, lakukan penginstalan dengan centang kotak pada pemilihan Net Framework. Kemudian klik specify. Untuk path isi dengan tempat penyimpanan source tersebut. Di sini saya menggunakan e.source/sxs. Kemudian OK. Install. Net Framework merupakan salah satu software yang biasanya digunakan pada sistem operasi Windows. Fungsi dari Net Framework ini adalah sebagai penerjemah dan pengeksekusi sebuah perangkat lunak agar dapat berjalan pada sistem operasi Windows. Untuk menjalankan Net Framework, cukup melakukan instalasi saja, tidak perlu melakukan konfigurasi. Setelah Net Framework terinstall, lanjutkan dengan penginstalan Telnet Client. Caranya sama seperti sebelumnya. Centang kotak pada Telnet Client. Kemudian tunggu instalasinya. Oh iya, Telnet Client adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Fungsi dari Telnet adalah mengakses komputer tujuan secara remote. Telnet biasanya dipakai untuk login ke komputer lain pada internet. Dalam Windows Server, menginstal Telnet ini sangat penting juga. Penginstalan Telnet sangat mudah, hanya saja pada Telnet Client tidak terdapat konfigurasi. Sehingga untuk memastikannya, perlu melakukan pengujian pada PowerShell dengan menggunakan port 25 dan port 110 untuk mengirim pesan. Agar dapat mengirim pesan, maka kita perlu melakukan penambahan akun
pada Windows Server terlebih dahulu. Yaitu caranya adalah masuk ke control panel, lalu ke sistem, kemudian tambahkan akun, buat 2 akun. Ini saya membuat akun pertama. Setelah itu lanjut membuat akun yang kedua dengan nama yang berbeda ya. Maka hasilnya akan seperti ini, ada 2 akun. Setelah itu, lanjutkan dengan penginstalan Mail Enable, agar kita bisa mengirim pesan. Untuk caranya, lakukan seperti pada video ini. Proses instalasi akan segera dimulai. Kemudian isikan nama, di sini saya sudah mengisikan nama domain dengan server30.com dan instansi sekolah dengan nama TKJ. Kemudian isi domain dengan nama server30.com, lalu pada DNS isi dengan nama domain serta IP address dan port yang digunakan sebagai SMTP.
Kemudian, buka aplikasi dan buat 2 akun yang sudah dibuat sebelumnya untuk proses pengiriman dan terima email. Buat di mailbox. Ini merupakan penambahan akun pertama. Kemudian, lanjutkan dengan pembuatan akun kedua. Setelah itu, tambahkan juga akun tersebut di server. Kemudian masuk ke Service and Connectors. Lalu buat di web admin dengan hostname mail.server30.com. Lalu oke. Buat juga di webmail, akun di webmail, klik new host header, lalu ketikkan hostname sama mail.server30.com. Lalu pada IP itu isi dengan IP address kita, dan default performance itu isi dengan server 30. Kemudian jangan lupa save. Untuk pengujian pertama, lakukan di PowerShell dengan mengetikkan perintah telnet mail.server30.com port 25 untuk melakukan pengiriman. Kemudian hello server 30, enter, mail from akun pertama yaitu sevira1@server30.com. Kemudian enter, RCPT2 yaitu tujuannya, yaitu akun kedua sevira2@server30.com. Kemudian enter data untuk mengisi pesan kita. Enter titik untuk mengakhiri pesan, dan quit untuk keluar dari pengiriman. Lalu kemudian masuk ke port penerimaan yaitu telnet mail.server30.com 110. Kemudian ketikkan perintah user akun kedua yaitu sevira2, kemudian masukkan passwordnya, kemudian enter, list untuk mengetahui pesan, kemudian retter untuk mengetahui isi pesan tersebut, lalu quit untuk keluar dari port tersebut. Untuk pengujian kedua, kita menggunakan web, masuk ke web dulu. Untuk terlebih dahulu kita melakukan setting yaitu ke IIS Manager pada Tools. Kemudian kita aktifkan webmail kita. Lalu untuk web admin kita stop dulu agar kita dapat mengirim dan menerima pesan. Kemudian login ke web dengan memasukkan perintah mail.server30.com. Lalu masukkan akun pertama untuk mengirim pesan. Dengan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian login.
klik New, dan kemudian email message untuk mengirim pesan. Untuk tujuannya kita ketikkan akun kedua kita, sevira2@server30.com. Kemudian tulis pesan, lalu kirimkan dengan klik send. Kemudian jangan lupa logout dari akun pertama, lalu kita login dengan akun yang kedua untuk menerima pesan. Ketikkan username dan password. Maka hasilnya seperti itu jika berhasil. Setelah itu kita mencoba menggunakan web admin, yaitu dengan seperti tadi, kita stop dulu webmailnya, lalu kita start web adminnya. Lalu tinggal kita mulai ulang aja atau refresh, maka akan seperti ini. Kemudian login dengan memasukkan username, yaitu postmaster@server30. Kemudian ketikkan password. Jika berhasil login, maka hasilnya seperti ini ketika menjadi web admin.